Itu. Hati-hati ya, karena sekarang udah mulai masuk ke drafting phase lagi. Kita bakal lihat nih racikan dari Watt dan juga itu Max akan jadi seperti apa. Perubahankah karena Fanny akhirnya di-ban. Nah, bener kan udah di-ban aja. Cukup ya. Udah paling tepat soalnya optionnya. Oh, ada badan tinggi tapi Bentar, aku belum lihat Matilda sekarang. Aku merasa kayak Matilda tetap bakal jadi option dan itu bisa diamankan oleh Pigetron. Oh, tapi berarti Dewa first pick kan? Suyo. Prayo Suyo. Suyo? Really? Ya, jadi kayak trade-nya Matilda Granger, nanti ketiganya baru Alpha. Gua agak worry sih kalau misalnya Kara Suyo. Kenapa nggak mainin Granger di awal? Iya. Masih ada Alpha? Kenapa Sekarang- nggak Granger dulu kita perebutkan? Dibanding dia harus melepas Kara Granger yang notabene di Maybe udah bagus. Boleh sih, Di Baby dibandingkan di tangan yang lain. Iya. Oh, Matildanya malah. Mereka Karena Matilda bisa ngebuka banyak ya, ada Matilda Alpha, Matilda Suyo, Suyo Granger. ya Matilda Wow, Suyo. kacau balau. Tapi ya Suyo Granger udah pasti bakal jadi option. Tersisa Alpha yang paling bisa digunakan oleh Ray. Dan Iya. aku merasa kalau misalkan emang bawa Matilda ya, Povius harus dibawakan juga gitu loh. Sekarang juga sama Dewa. Itu Masalahnya dari sudut Oke pandang banget. saya, Devin ya, ya. Matilda tuh bisa di-poking sama Granger. Gak seaman itu ya sebenarnya ya. Tapi kalau dari Matilda. sudut pandang pro player ya mas, Matilda itu bisa gocek-gocek Granger. Granger tembak lurus. Oh iya, Matilda Iya. Oke. mobility-nya agak tinggi ya. Sekarang sudut pandang Devin gimana? Sudut pandang Devin, aku sebenarnya ngelihat Matildanya lumayan sakit hati karena dibalasnya sama Suyo Granger kan. Jadi kayak Oh, trade-nya. trade-nya tuh terlalu mahal gitu. Tapi ada Alpha, jadi kuat banget gitu loh Matilda Alpha kan. Nanti lah ya. Karena ini Kita mau lihat pendapat sebenarnya Devin. ada sisi subjektifnya karena Eman power gitu. Emansipasi Kalau- power. kalau Eman mungkin- power dengan Granger. Iya, kalau mungkin bukan Eman masih oke lah, untung nih Matilda. Oh oke, kita baru Matilda subjektif Alpha. kita ngeliat ke Emannya nih Iya, sekarang ngeliat ya. ke Emannya, Oke, itu boleh, sih boleh, yang, boleh. yang aku agak mempertanyakan ya. Tapi let's see lah, Baby berarti kan menggunakan satu unique pick lagi nih, ada Moskov yang bakal dia pakai juga di game ini. Kalau aku merasa kayak Moskov bakal jadi jawaban karena dengan adanya Alpha dan juga Matilda, line up dari Dewa tuh bakal bermain poke damage. Kayak anggap dia nggak bakal bermain yang benar-benar komit banget untuk early game, tapi late gamenya baru mereka akan bermain komit. Bisa di sini mereka membongkar Farsia, karena kalau misalkan Farsia Granger di tangan dari Bigetron, itu bakal chaos. Iya. Alphanya bakal banyak duluan sebelum adanya Matilda sebagai cover. Gue ini ngebawa jauh head juga ya dari Vietnam Esports. Jadi mereka bisa mainin lumayan cepet sih seharusnya ya. Iya. Agresif di awal, jungle yang gak aman nantinya buat Jawet Dewa. kan jatuhnya dua tipe di sini kan kalau bareng Suyo. Antara dia bantuin Suyo farming atau dia bakal start push duluan nih. Biar nanti Suyo tinggal eksekusi karena Jawet di level 2 itu udah bisa memberikan efek kejut yang begitu mematikan. Ya cepet banget sih dia, damage juga gak main-main meskipun roamer gitu ya. Iya. Notabene-nya, tapi tetap sakit banget nanti kalau misalnya bisa ketemu sama mid laner yang tipis. Dan sekarang Hilda Gulu, kira-kira yang cukup tebel. Ini udah mulai ditutup, tapi kita tahu juga sebenarnya masih lumayan banyak nih yang setara lah dengan adanya Glue dan juga Hilda. Salah satunya mungkin tadi yang sempat di-notice juga ada Povius ya, yang mungkin nanti masih bisa dibawa oleh Dewa United karena Vexana yang masuk ke list banning. Oke. Kita lihat ke arah Jawhead ini menjadi salah satu tindakan preventif mereka untuk bisa bermain dengan initiate power. Contohnya, kalau nanti tiba-tiba ada Matilda yang coba untuk nyelonong boy, bermain dengan Sonong Boy, main invite jungle, ini Jawhead bisa menjadi sebuah sedikit penahan lah sebagai initiate power yang nantinya kalau misalnya berhasil di pick off sekali Profesor, ini mungkin Matildanya permainan agresifnya akan menurun. Udah pasti sih. Cuma sekarang pertanyaannya adalah Moskov ini harus siap-siap menggunakan spell yang tepat. Dibilang Purify untuk bisa mengamankan dari Jawhead juga nggak bener-bener banget karena ada Suyo dan juga Granger di sana. Ya, dari jarak jauhnya udah pasti bakal ancam lah. Iya, menggunakan flicker juga nggak wise. Iya, kayak buang flicker sama dengan ditangkap Jawet. Iya, Inspire lebih nggak wise lagi. Itu makasih sih yang terakhirnya. Jadi jujur, ini cukup menentukan untuk Moskovnya. Karena Moskovnya akan benar-benar diuji coba kelayakannya untuk kali ini. Coba lah ya. Ospek sebenarnya ya. Ospek ya, iya, Di iya. MPL kali ini nih untuk seorang baby dan Cici. Waduh, ini nggak ada yang pure badan loh dari Bigetron. Iya. Mereka harus main agresif dan on point. Miss sedikit atau ke drag gamenya ke Dewa. 2-1-nya buat Dewa harusnya.
Ya, mereka ambil resiko sih. Karena mungkin menghadapi Matilda juga kali ya. Mereka pengen main agresif, mereka jawab dengan hero-hero yang sama Yang lebih agresif lagi, iya, makanya. yang lebih tinggi. Arlinya harus dipegang banget sama Bigetron. The Dewa nih. Dua lagi ya, sisi yang belum mereka ambil dari sisi XP dan juga ke arah mid laner seperti apa yang ingin mereka bawakan. Karena masih ada satu mid lane lagi nanti diambil oleh Bigetron Esports. Sedangkan untuk Dewa dengan terbanyak Luoyi, mereka bakal mengamankan Valentina. Dan debut pick untuk Uranus yang kembali lagi. Bukan bukannya langsung jadi bocil banding ya. Ya. Tapi Cici dan Uranus ini memiliki buff yang sangat-sangat berbeda dan sangat agak sedikit jomplang. Jomplang dalam artian kalau Cici di buffnya itu bisa buat team play. Oke. Tapi kalau Uranus itu benar-benar buat individual play. Jadi ini yang akan membedakan dari dua EXP yang sedang mendapatkan buff di patch terakhir kemarin. Oke. Dan satu pilihan terakhir nih ya untuk melengkapi line up dari Bigetron Esports Cita dan Malam. Ada Cecilian yang akan muncul juga kali ini. Power late game ya. Yang bakal dibawakan oleh Bigetron Esports juga mungkin lebih ke arah safety. Karena balik lagi mereka nggak punya banyak badan yang terlalu tebal. Tapi kalau masalah defensif bisa diadu dengan Cecilian. Wah, ini sih yang bakal jadi perdebatan panjang ya. Dengan tentunya hampir totally 5 pick damage sebenarnya secara tidak langsung. Hampir semuanya pick damage dari Bigetron. Mereka nggak boleh sedikit pun memberikan celah bagi Dewa, karena kalau Dewa udah pegang kendali team fight, ini akan sangat menguntungkan bagi Dewa. Mampukah The Big Bigetron berhasil mendapatkan game yang ketiga, ataukah debut Awan sebagai coach akan berbuah manis? Mari kita saksikan di game yang ketiga. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of that sebagai pembuktian match kali ini. Pembuktian match, pembuktian tim, pembuktian coach ya. Ini banyak banget pembuktian yang harus dilakukan, apalagi dengan drafting yang bisa dibilang beresiko ya untuk Bigetron Esports Pro. Ya ini jatuhnya juga benar-benar kayak berbahaya kalau seandainya benar-benar gagal dari early game. Tapi untungnya seperti biasa ya, Jauhead Suyo harusnya mereka bakal memanfaatkan agresivitasnya dari dua hero ini. Karena nanti di Turtle 1 mereka menang level, menang setup juga. Kalau dari upload kayaknya nggak ada yang benar-benar spesifik. Ya, berbeda. Festival of Blood dari Cici, Festival of Blood dari Granger, sudah biasa kita ketemuin juga. Tinggal di Chorizo nih, dengan basic command emblem, karena dia tetap akan bermain dengan Regen HP. Nah, Regen HP yang bakal cukup repot juga ya, membuat Zarina bakal sustain lebih lama juga. Tapi dengan kehadiran Matilda ini juga yang akan membuat Dewa punya rotasi yang begitu cepat. Meskipun pada dasarnya lemparan. Oke, satu poin Silver Plus didapatkan oleh Annabelle dengan instan, karena di early game seperti ini Chorizo nggak punya apa-apa, Devin. Dia nggak punya apa-apa. Pertama dia udah pakai sprint. Iya. Kedua, sprint itu nggak langsung instan seperti itu kan. Iya. Jadi baiknya emang untuk mengamankan Chorizo di awal membuat dia tidak akan punya power nanti di arah metode late game-nya. Bakal cukup berat buat Chorizo-nya berarti. Dari Bigetron Esports, mereka juga masih cukup bebas ya buat sekarang. Tapi aku menunggu light sih. Ini typical gameplay seperti apa. Dengan jauh headnya, Ray dilempar. Menuju ke arah sosok dari seorang Alpha Nirri. Untuk yang bisa dikaini main mundur ke arah belakang. Dan ini menandakan para pasukan dari tim Bigetron. Mereka tidak akan kendor. Dan jangan lupakan, sosok dari Cecilian memang kita tahu dia scaling hero di arah late game. Tapi kalau early-nya dia bisa dapetin poking damage dan point kill yang cukup banyak, di mid game dia udah bisa bersinar loh. Beda sama Cecilian yang dulu, Profesor. Iya, dan bahkan kalau kita lihat dari area gold lane, maybe Dari pakai retrinya. iya dari pakai invade mungkin akan terjadi sekarang. Wah, ini dia problem yang cukup berat didapatkan oleh para pasukan dari tim Dewa United. Kersin Call memukul mundur para pasukan dari tim Dewa. Bahkan di depan sana Ray mencoba untuk membarternya dengan sangat baik, karena the best yang dilakukan Ray itu doang. Iya. Tapi yang sempat kita notice tadi bahwa maybe menang poke damage melawan Eman. Wah, masih dari Even dengan Granger masih menahan, dia mau invade lagi. Ini yang mungkin bakal digunakan untuk retribution-nya. Ini mahal nih, tapi sekarang Dewa harusnya hantam mereka sih. Dewa harus buktiin kalau mereka juga punya power. Dan ini masih ada Ray. Dan lihat depan sana para pasukan dari tim Bigetron. Dan itu dia satu poin kill yang berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Mereka coba membalikkan kembali keadaan dan maybe kali ini nggak boleh tertangkap.
mereka harus buktiin dia punya power juga. Kenapa? Dengan adanya Alpha nih, Vin, setidaknya dia bisa dapetin point kill dan betul Annabelle terperangkap. Ya, itu setidaknya menutup lah ya potensial dari Annabelle-nya sendiri. Dan memang tadi maybe juga belum bisa berbuat banyak, itemnya juga belum cukup. Ini masih di 3 menit yang pertama, jadi damage gak bisa terlalu dipaksakan juga. Tapi aku udah mulai khawatir nih dengan Ray yang benar-benar keinvasi habis-habisan. Karena kalau misalnya kayak gini terus, wah Bigetron ini mereka bisa mendominasi seperti di game pertama. Iya, ya dominasinya benar-benar mau banget dan bahkan Light dia cuma benar-benar show, ngasih pressure, bahkan kayak maksain untuk battle spell dari Dewa keluar semuanya. Annabelle Oh, dibalikin kembali kanan dan Annabelle karena skill escape. Terperangkap dan akan menjadi poin kill tambahan untuk seorang Moreno. Jangan lupakan kita udah sempat bahas kalau misalnya hero scaling ini bisa menjadi hero mid game, Nevin. Jangan lupakan itu. Benar, ini pertemuan antara kedua belah jungler yang akhirnya malah sama-sama jadi korban. Dan Okta ya jadi masih cukup agresif. Ini enak banget buat Okta. Dia bawa Matilda di arah timnya. Jadi untuk escape lebih mudah. Dan Regen HP ya dengan ultimate dari Moreno yang dibawakan. Membuat dia lebih strong lagi tapi satu buah flicker. Oh, Jack Tron kayaknya gagal untuk mendapatkan satu buah point kill dengan Mueza yang hanya keluar guiding win. Gak worth it sama sekali. Ini malah kerugian di tangan dari Lion total. Kerugian yang sangat mahal ya, Ben. Ya, tapi mereka masih bisa sepertinya untuk dapetin ke area tertentunya atau akan ada indikasi dari seorang Ray. Tapi Retribution Ray! What the takeover dari Ray! Lihat, berhasil mendapatkan Retribution di depan Annabelle dan juga kawan-kawan mendapatkan keuntungan sama. Membalikan kembali kali membuat Ray kali ini membuat Light menjadi satu buah bubur jawhead. Lembut, benar-benar tidak terasa sama sekali. Dan itu dia Profesor dan sempat bilang di awal, dari Bigetron masih butuh badan, tapi ternyata Cici menjadi sebuah jawaban di atas kertas. Yang tanky aja di depan Ray itu nggak bakal bisa berasa Profesor, apalagi yang tidak tanky seperti ini. iya, langsung hilang look-nya dengan instan. Dan lagi-lagi keuntungan Wah, sekarang Ray. dipegang balik sama Dewa. Mereka pegang alur temponya. Dan ini yang penting, karena mereka mendapatkan turtle dari Suyo. Retribution mau mengerikan banget Soriso. Di arah bottom lane mencoba untuk bertahan seorang diri. Mencoba untuk mengira damage yang diberikan dari seorang Eman. Lihat, dengan adanya sedikit gocekan maut dari Soriso. Tapi memang ini adalah tipikal Soriso gameplay. Dia jadi badan, gocek-gocek Nevin. Berikan waktu untuk para pasukan dari tim Dewa lainnya. Dan akhirnya lihat Eman dan Light yang akhirnya mundur. Ini masalah 4 pemain ya dikirim oleh Dewa dan follow up dari Bigetron Esports juga sudah mulai berdatangan tapi belum ada inisiasi. Ya bakal coba diciptakan karena target utamanya adalah Alter Threat aja sebenarnya. Tapi membuang satu ultimate ya. Untung Gordon Cole nyangkutnya ke sana ya. Iya, kalau misalkan nyangkutnya di area turret nggak bisa pulang Dan dulu. barengnya sama ini apa? Barengnya sama Uranus. Wah, udah itu, berdua. Saling tarik-tarikan jatuhnya. Ya untungnya sekarang pertukaran udah mulai terjadi, poin kill pun disamakan. Tapi ya ini dia, tugas dari Moskov. Membuka ruang agar bisa mendapatkan objektif. Dan dengan tipe poke damage yang dibawakan sama Dewa, udah pasti Dewa tidak ingin commit untuk dalam tim fight besarnya. Mereka inginnya mainnya poke damage aja. Yang penting, battle spell dari Light dan juga Moreno ini yang bakal di-trigger sama mereka. Walaupun Bigetron ketar-ketir Nevin, tapi setidaknya mereka masih punya Cecilian gak sih? Iya makanya itu sih jadi satu pick yang safe banget ya buat mereka. Tapi masalahnya juga sekarang Toko udah mulai di setup lagi oleh Bigetron Esports dan turnout akan dilakukan juga. Wah, kali ini Retribution tidak akan punya ruang untuk memberikan Retribution dan akhirnya Annabelle berhasil mendapatkan 2 turtle ya Nevin. Ya, golden staff untuk seorang maybe. Ya, meskipun dapat turtle tapi 2 alter turret ini kayaknya cukup worth it sih untuk diamankan oleh Dewa Grand Esports dan bahkan Flicker. Oh, target menunjukkan seorang Eman, target utama mereka dengan Flicker, 40% dari Eman malah masih dapat untuk membuat kill atas Okta. Masuk terlalu dalam, gak terlalu dan oh my god, Ray! Almost is never enough, spill off alfanya, tapi dengan 1 buah rondo, berhasil menyelamatkan sosok dari seorang Eman. Cukup safe buat sekarang ya, kehilangan Okta mungkin bakal jadi satu hal yang harus mereka terima. Karena mau nggak mau ya, cuma di bagian bottom lane juga bakal ada pertemuan. Maybe still survive in the bottom lane. Tapi ngomongin survive kayaknya Okta harus lebih dewasa dalam memberikan gerakan-gerakan untuk agresifnya. Ingat, dia bukan dalam kondisi yang owning goldnya, Nevin. Dan ya ngelihat tadi ya, split push yang terus dilakukan oleh seorang Maybe kayaknya ini udah nggak bisa dilakukan lagi ya, Prof. Mungkin bisa dilakukan tapi di top lane sih. Karena lordnya di bawah kan, pasti semua mata dari Bigetron juga tertuju ke area bottom lane. Untuk bisa memenangkan objektif. Mereka nggak mau kehilangan lord yang penting ini. Dan Okta
Cukup setuju karena aku juga kaget tadi. Matildanya ngebawanya Valentina, bukan ngebawa Alpha. Cukup baru sih, tapi cukup beresiko juga sebenarnya. Karena pertahanannya tidak worth di bagian top lane. Iya nggak worth karena nggak ada burst damage yang instan Profesor menurut aku ya. Kalau mungkin owning gold sekitar 2000 ya mungkin Emannya bisa ter-take down. Tapi sekarang kan dia under. Damage-nya nggak cukup bro. Ya, dan bahkan masih belum memiliki kapasitas untuk bisa langsung targeting ke Eman kan. Terlalu jauh juga sih. Eman yang lebih berbahaya karena dia punya Sky Pierce. Di miskalkulasi sedikit, Bigetron malah bisa balikin keadaan. Nyala langsung sekali bisa. Ini snowballnya ngeri banget sih kalau misalnya terjadi ya buat Bigetron. Karena ya tadi ada Granger, ada Cecil Leon, itu udah 2 asuransi yang benar-benar menguntungkan buat Bigetron Esports. Dan sekarang waktunya untuk kembali lagi setup ke arah Lordnya Bigetron Esports. Untuk zone out mereka punya jauhan, mereka punya Cici juga untuk jaga di bagian depan. Tapi untuk Dewa mereka punya Ray sih, nah itu kayaknya cukup sih buat Lord ini. Oke, Bakal cukup sih. apakah dia akan cukup? Apakah T-Fight atau bakal spear-nya of distraction ini menancap ke 1 poin pentingnya itu Moreno? Tolong menyaksikan. Lihat apa sana T-Fight terjadi. Retribution! Oh my god! What a play from Retribution! A takeover Lord yang pertama membuat tim Bigetron kehilangan momentum. Membalikan kembali ke arah depan Luke dan Masana mencari jalan pulang. Bermasuk dari tim Dewa. Mereka tinggal menunggu karena seorang Luke tidak di jalan untuk pulang. Nowhere to run! That's it, Ray dengan 1 retribution saja dan Bigetron Esports kewalahan. Mereka kehilangan banyak pemain, Luke terjebak gak bisa pulang dan sekarang Lordnya lagi berjalan. Meanwhile Dewa, mereka juga masih dalam kondisi yang prima untuk melakukan push lagi. Ini dia momentum yang dicari-cari sama Dewa dari tadi. Momentum ketika Lord didapatkan oleh Ray. Dan Light sekarang ingin membalaskan hal tersebut. Oke, tapi lihat di depan sana Muesa sedikit terlambat untuk menggunakan dari sisi Seeking Eagle yang bahkan boleh nggak sih yang kalau misalnya seru-seru kayak tadi nanti habis buka gitu. Salah juga bos, nggak usah minum. Sabar ya, dikit lagi ya. Tapi emang menarik banget sih lihat satu team fight yang matang banget dari Dewa ya. Karena gak ada yang akhirnya bisa nge-stop pergerakan Ray. Light juga kayaknya nggak bisa nyampe tadi ke arah Ray-nya. Karena Ray masuk di waktu yang benar-benar on time. Ya, dan sekarang levelnya langsung berbalik ya. Ray yang unggul. Langsung 1 level. Satu level even dengan perbandingan 1-2 loh dari sekitar tahunnya. Dewa hanya pegang 1 turtle. Dan itu pun lagi-lagi hanya karena retribution dari Ray. Iya. Oracle dari Sorizo ini bakal jadi jawaban untuk Luke. Dan masih belum ada badan yang benar-benar kokoh dari Bigetron untuk menahan semua deliver damage. Terutama true damage-nya loh dari Ray. Yes, setuju banget. Besar banget ya momentumnya, tapi balik lagi sekarang ngelihat karena perbedaan yang kita lihat dari arah gold atau item season pun sebenarnya belum sejauh itu yang membuat Dewa United Esports masih ada di abang keraguan juga nih, apakah mereka masih bisa menangin team fight kita lagi atau bikin apa saja yang tadi kehilangan momentum mereka. Tapi yang aku takutin Nevin ya, sekarang mereka terfokuskan ke arah Ray. Dari tadi kita semua bahkan penonton yang di layar kaca dan juga di arena terfokuskan ke arah Ray. Ini secara tidak langsung fokusnya ke arah Ray. Maybe diam-diam ini bahaya banget loh. Diam-diam Iya sih. dia udah dapetin win of nature bentar lagi setelah Holy Trinity. Dan ini berbahaya kenapa? Ketika nanti sekalipun Moreno di arah belakang sana, kalau piercing strike-nya ke arah belakang, Profesor, Tenang. itu akan sangat membahayakan dari si Bigetron itu sendiri. Ya, kayak harus buru-buru bikin winter sih mungkin untuk Moreno-nya ya. Menit 12 sudah 582. Ya. Nah ini benar. Oh, Ini tadi- malah lebih cepat harusnya. Tadi berapa? Tadi agak sedikit terlambat kalau menurut gue pribadi. Tadi kan kita dicek pas menit 12 berapa ya, Be ya? 12 hampir 12.40-an. Nah, itu harusnya udah 600 memang. Bentar lagi. Ya, bentar lagi 600 ya. Iya, kayak 600. Lebih bisa nge-spam juga kan, untuk Eman. Ada benchmarknya. Ada apa? Ada bukan standar ya kita bisa bilang. Untuk seorang profesional player harusnya segini gitu. Bare loh. minimum ya. Bare minimum. Bare minimum. Akhirnya dapat juga tuh kata-kata. Oke, itu maksudnya. Nah ini sekarang kembali lagi ya karena setup untuk alert-nya. Dan sebenarnya dari Bigetron Esports sudah bikin kewalahan untuk bisa masuk karena dua pemain mereka masih ada di bagian belakang. Oke, kita bilang ke sana. Maybe Ray Revolution kembali bersinar. Plus mendapatkan 2 point kill. Maybe double kill dari seorang Ray. Plus mendapatkan 1 dan paket. Oh my god, Bigetron! Mereka kehilangan seorang Moreno. Mereka nggak boleh kehilangan Moreno. 1 buah pertahanan di late game insurance mereka nggak boleh tumbang juga, Profesor dan David. Wow, itu Spear of Distraction yang tiba-tiba masuk
Dan tim point yang rapi dari Dewa United, dua pemain memang hilang. Tapi sekarang masalah sebenarnya adalah Lord yang lagi berjalan untuk Dewa United. Perfect team fight Gila. banget dari Dewa. Tombaknya kena, Spirit of Alpha-nya kena. Semuanya benar-benar mampu di follow up dengan manis. Iya. Dan sekarang Bigetron harus melakukan defense dari dalam. Karena mereka masih punya Granger dan juga masih punya Sicilian. Tapi hati-hati, masih dapat Tilda yang gampang banget udah dive in. Tapi overextendnya juga berhasil loh. Tadi sebenarnya habis dapat loot, mereka overextend tuh ya nggak worth it juga kalau gagal. Ya, tapi masih berhasil ya. Dan sekarang ini Lord yang harus dipertahankan oleh Bigetron Esports. Apakah mampu dengan Sicilian yang digadang sebagai asuransi late-nya? Okta, what are you doing, Okta? Dia berhasil tertangkap dan bahkan dibagian kembali kanan oleh tim Bigetron. Kita sudah melihat darahnya Okta tercicil. Tapi dia masih berada di depan sana. Ini benar-benar kayak jadi kerugian awal bagi Dewa. Mereka sudah mendapatkan Lord 2 kali bahkan. Okta again? Dia memberikan kesempatan untuk Bigetron untuk kesekian kalinya. Okta. Membuka nafas baru bagi Bigetron. Ingat, ada Sicilian di dalamnya. Dan Wah. Light sesaat lagi akan memiliki flicker, itu pertanda bahwa siapapun tidak akan ada yang aman dari injektor. Apalagi sekarang udah di atas menit 12. Oh. Fokus ke arah Ray dan Ray untuk perangkat selanjutnya target utama Winter Crown. Mencoba untuk menyelamatkan Ray dan berhasil ditangkap. Kabar pasukan dari tim Bigetron, mereka gagal untuk mendapatkan Ray. Itu dia ketenangan yang berhasil membuat Ray bertahan hidup lagi dan lagi. Pembuktian mereka akan ada di objektif selanjutnya. Ingat loh, advantage dengan benefit yang cukup banyak dan bahkan turret tiba-tiba diuntungkan Bigetron dengan total 6 turret yang didapatkan Devin. Ya, nggak boleh ada kesalahan sama sekali setelah ini. Karena udah terbukti gimana caranya Bigetron Esports bisa kembaliin keadaannya sampai ke arah inner turret di area mid lane. Dan itu mahal banget harganya. Tapi Dewa, balik lagi. Maybe ini udah jadi investasi mereka dari awal. Dan ya dengan maybe yang tidak tercium sama sekali, tugas utama maybe untuk saat ini adalah untuk dapetin Moreno. Harusnya udah sampai sih power spike-nya sekarang kan. Udah dia udah win of nature. Udah cukup banget dan tinggal menutup dengan Malefic Gun. Agar jaraknya jauh lebih aman juga, lebih safe juga. Karena dari tadi maybe benar-benar dia hadirnya tepat waktu banget. Ya, dia Gak yang terlalu buru-buru dia- loncatnya. dia memang tidak menjadi eksekutor. Enggak. Tapi dia deliver damage-nya maksimal. Yang Besar penting banget. teman-temannya bisa nge-follow pokoknya. Iya, deliver damage-nya maksimal. Dan sekarang keputusan yang tepat untuk melakukan clear terlebih dahulu, clear up di arah top lane. Mereka manage di arah mid lane-nya juga. Dan masih belum terlihat di mana Maybe berada. Ya, yang maybe masih bersembunyi juga. Tapi Ray ini udah mulai kelihatan ya di sekitar area Lordnya. Dari tenang banget ya Devin. Tinggal tunggu retribution aja. Karena sebentar lagi Lordnya akan mulai sekarang. Motifan kembali terjadi di depan sana. Ray! Kali ini gagal untuk mendapatkan retribution. Tapi dengan ada satu poin yang mereka berhasil mendapatkan Ray juga di depan sana. Menutup kelancaran seorang Lut dan seorang Okta. Muesa memperhatikan pergerakan tapi lihat Maybe, top lane. maybe. Baby berhasil mendapatkan satu Mepester yang sangat mahal. Membuat para pasukan tim Bigetron mereka kehilangan 2 poin kill yang tepat. Kalau Eman gak save the day, kali ini mungkin endgame sudah di tangan dari tim Dewa. Wow, satu hit dari Eman membuat Bigetron Esports punya nyawa yang lebih panjang. Tapi Dewa, mereka udah langsung menutup jalan di area mid lane, menahan Lordnya supaya gak terlalu jauh lagi. Dan masih dengan Maybe yang bisa ngedapetin face turret super minion akan membantu mereka lebih mudah lagi. Itu pasti bakal ngerepotin si Moskov di late game ya. Gak ada wave kedua. Gak ada wave yang kedua, Gak ada wave hanya ada kedua. satu super minion wave. Dan top lane akan dikuasai karena sekarang Lordnya akan hadir di bottom lane. Dewa tidak hanya mengimbangi Bigetron, tapi bahkan memberikan ancaman yang begitu menakutkan bagi sang robot merah. Ini di luar ekspektasi sih jujur. Ya. Ini di luar ekspektasi karena bisa kita lihat permainan dari Dewa. Ini sebenarnya nggak agresif banget, tapi dia disiplinnya bagus. Iya, setuju. Meskipun Juga. Ray gak dapat, tapi ya tukernya banyak banget. Iya, kayak dia nggak mau ngelakuin kesalahan-kesalahan yang Kecil. tidak diperlukan. Iya, kecil banget untuk play mistake-nya. Sama tadi kata Prof KB, gak terburu-buru maybe. Dan bener aja dia gak terburu-buru masuk untuk tim fight, tapi dorong. Iya, dia kayak oke, Spirit of Destruction-nya nggak kena, SOD-nya miss. Tapi ya udah, Ya udah, ada dorong. objektif lain. Iya. Dorong aja bawahnya. Dan itu jadi lebih worth it malah ya. Wah, worth it banget sih. Kebetulan Lordnya juga kan di bawah kan. Iya. Jadi repot banget nih untuk ngurusin laning juga yang kebetulan kalau lane-nya atau lane jauhnya bagi teman-teman dari Bigetron itu di bagian top lane. Tapi balik lagi sih, kebolongan yang ada di Dewa ini ada di mid lane ya. Okta, dari tadi bisa kita lihat bagus banget deliver damage. Cuma jangan sampai dia off position aja. Kalau dia onside lagi,
udah gak ada lagi, gak tahu. Karena gini, jangan sampai source-nya Mueza itu untuk menyelamatkan Okta saja. Ya karena Okta di sini dibutuhkan untuk nge-burst Luke juga kan. Iya. Kalau nggak ada Okta Luke bakal bebas banget sih untuk nge-trade kill-kill yang ada. Iya, karena emang posisinya hero yang cukup short range ya untuk Valentina sendiri yang ngebuat resiko dia lebih tinggi. Tapi memang bisa harus lebih berhati-hati lagi 30 detik menuju ke arah Lord selanjutnya. Apakah dia bisa dikontes, Prof? Kalau bilang Sama BTR. kontes harusnya masih bisa sih. Cuma gimana caranya untuk Bigetron amanin top lane-nya dulu nih. Karena wave-nya udah pasti bakal diuntungkan bagi Dewa. Mereka punya Moskov di sana. Waduh, untung saja mereka tidak terlalu terburu-buru. Tapi yang mungkin Nevin yang kita harus perhatikan adalah Dewa ini hampir seluruh dari hero yang digunakan adalah close combat. Dan itu harus dipertimbangkan gitu loh. Jangan sampai mereka terlalu fokus front to back, Moreno-nya free hit, Moreno ini belum ter-take down loh Nevin. Iya ya. Ini pasifnya udah tinggi. Dan dia menggunakan Kara Ice Wind ini membuat tim dari Dewa yang dengan power close combatnya nggak bisa kabur atau disengage dari tim fight yang udah mereka buka. Benar-benar bakal berat banget untuk mereka. Jadi harus all in memang ketika ngebuka tim fight-nya. Dan jadi tugas siapa nih nantinya untuk mendekat ke arah Moreno. Karena Moreno jauh dan udah dapetin Kara Purple Blast juga. Dan bahkan sekarang udah mulai. Tapi Luke bahaya sekali Okta. Ini juga memberikan pressure sangat luar biasa. Flicker for defensive choice dibandingkan dia harus ter-take down. Meanwhile di arah bottom lane, sorry Soul. Masih coba dipanggil oleh seorang Mueza. Winter Crown berhasil menyelamatkan waktu yang cukup banyak. Tapi jangan lupakan di arah top lane masih ada Maybe. Masih ada maybe dan bisa menyusul kapanpun. Kalau misalnya Spirit of Destruction-nya connect ke arah salah satu pemain dari Bigetron Esports. Dan dengan munculnya seorang Elman di area top lane ini bakal jadi kesempatan untuk Dewa United. Oke, informasi telah didapatkan dengan adanya Ray yang menggunakan Immortality dan Mueza. Tidak boleh ter-take down. Ingat damage yang diberikan dari seorang Moreno ini terlalu sakit. Kita udah memberikan satu tamparan terhadap Moreno. Lihat, damage-nya itu udah gak bisa dikira-kira Profesor. Iya ini udah terlalu chaotic banget. Bahkan ditambah dengan Ice Queen One. Itu udah pasti bakal ngebuat Sorizo dan juga Mueza sedikit kewalahan dengan movement speed reduction. Oh, tapi informasi yang cukup mahal adalah Luka harus tidak memiliki Kara Vengeance ya. Karena Udah kan keluar. tadi udah dikeluarin. Curtain call, berhasil mangkul. Di sana Luka jadi Maybe. Di saat yang waktu yang tepat, tapi tak ada following up damage dari seorang Maybe. Mundur ke arah belakang. Win of Nature 70 for this time. Kehilangan Immortality. Dan para pasukan dari TM Bigetron mereka harus mundur mendadak. Mereka nggak boleh memaksakan keadaan. Mereka sudah under. Dengan tidak adanya Luke, tidak adanya badan tambahan. Maybe. Again, rookie yang benar-benar bersinar. Memang gak terlalu terpancar sinarnya, tapi benar-benar menyinari di saat yang tepat. Dan tidak ada mistake yang dibuat sejauh ini oleh Dewa United. Sorizo tumbang tapi bukan jadi masalah karena mereka dapetin ke arah Lordnya juga. Mereka pecahkan juga Immortal dari seorang Light tadi. Dan item manajemennya. Win of Nature dia gunakan langsung ganti Immortal. Itu udah bener-bener standar MPL. Iya. Dewa memunculkan satu rookie yang menarik. Yes. Maybe dengan Moskovnya. Yang kali ini tentu akan bisa mendobrak pertahanan dari Bigetron dengan Lord Evolve. Harusnya ini possible untuk di endgame. Oh tapi ingat masih ada Cecilian. Oke. Masih ada Moreno. Betul, Cecilian masih ada di garis depan dari seorang Moreno. Tapi lihat, Maybe dengan damage yang tidak bisa dibendung Eman. Tidak boleh sembarangan di depan sana. Berpasukan dari tim Bigetron, mereka masih punya Cecilian. Dan itu dia, power of Cecilian. Memasang ke arah belakang, Ray! Tapi ternyata di sana mereka gagal untuk mendapatkan Moreno. Free hit dari belakang, berhasil mendapatkan satu point kill dari sosok Ray. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka porak-poranda. Untuk di garis depan, berhasil melululantakkan Dewa. Dan memulangkan setidaknya Dewa untuk tidak endgame. Dan Bigetron, the big Bigetron still survive kali ini. Oke, memperpanjang lagi, memperkuat lagi bisa dibilang karena dua hero mereka adalah hero late game. Tapi Dewa, kali ini mereka harus kehilangan Ray dan ditukarkan dengan satu base turret. Is it worth it, Prof KB? Aku gak bilang ini worth it sih karena udah menit segini. Gak ada yang worth Satu it. kali tumbang ini benar-benar kayak merugikan banget satu pihak. Dan lihat Bigetron even mereka kehilangan base turret tapi mereka coba untuk mengendalikan kembali nih area sungainya. Mereka nggak mau kehilangan setup untuk di area Lord. Poin plusnya buat Dewa. Lordnya di atas, jadi otomatis bottom lane tanpa perlu didorong sama Maybe. Dia udah pasti bisa menemukan celah untuk melakukan split push. Wow. Karena ada super minion dari kubu Dewa dan itu terlalu strong untuk di menit sekarang. Tapi memang terkadang kalau terlalu mencolok itu ada salah, bukan ada salahnya ya, ada kekurangannya ya. Benar-benar. Tapi kalau tidak terlalu mencolok seperti Maybe ini, mereka tuh jadi nggak aware sama Maybe. Sadar nggak? Ya, bisa jadi tiba-tiba kena split. Iya kan? Gak ada yang aware dari tadi sama Maybe. Kalau kalian sadar, berapa banyak kesempatan Maybe bisa di take down?
Berapa banyak maybe itu bisa dimakan, tapi karena itu dia tidak terlalu mencolok, tidak terlalu terang. Jadi maybe-nya tuh nggak silau, nggak menjadi target yang harus jadi most wanted. Padahal, Beda sama Eman kan? iya padahal menurut gua kalau maybe ditekuk Ray nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Bener sih, Sekarang setuju. ya. Iya, gak ada output damage yang sebesar maybe soalnya di tim Dewa United. Karena emang sekarang kalau ngomongin damage ya akan mengandalkan kedua belah gold laner untuk masuk ke arah late game. Dan dengan Lord yang udah hadir, ya balik lagi, lane jauh. Ini bakal jadi masalah utama dari Bigetron Esports. Udah pasti sih, bakal kedorong secara otomatis ya. Even dengan super minion. Dan Bigetron harus urusin mid lane-nya juga, Lord-nya juga. Karena berkali-kali Ray selalu menyelamatkan hari dari Dewa dengan retribution-nya. Tegang dikit nggak ngaruh ya. Iya, Di kamera kanan bawah ya, tegang dikit nggak ngaruh ya. udah pasti lagi intens soalnya. Intensnya tinggi banget ini Nevin. Iya, apalagi Watt juga ya. Dan sekarang Ray udah mulai terpantau. Begitu pula untuk kedua belah gold laner yang akan ngejaga laningnya dengan baik. Dan Luke jadi satu sosok yang akan menjadi pemancing pastinya. Karena Cici, jadi bakal main curtain call-nya. Dia bakal ada di bagian depan cari foot atau player-player yang bisa ditahan di hold dengan ultimate-nya. Aduh, ini mengerikan sekali ya. Lihat seluruh penonton, pemain semuanya tegang. Karena ini adalah match yang kita tunggu. Match seintens ini yang kita harapkan dari kemarin, Profesor. Ya, dan track ulur Lord-nya sudah pasti. Dewa akan memanfaatkan heal up dari Matilda Mueza. Jadi mereka akan sangat survive dalam team fight. Walaupun Lord-nya udah sangat-sangat menyakitkan di menit segini. Oh, gue suka banget sih. Okta ngambil curtain call itu gue suka banget. Kenapa? Itu akan membuat maksimal dari Spear of Alpha yang dimiliki dari Ray. Iya, itu gak bisa ya. escape ya. Iya. Targetingnya jadi lebih mudah. Targetingnya jadi lebih mudah. Itu benar-benar menurut gue wise. Wise banget. Di menit-menit segini ya, Nevin ya. Iya, dan menunggu sih nanti untuk Spirit of Destruction-nya. Apakah bakal connect juga karena sekarang Itu inisiasi. dia, Carson Cole masih menangkap secara one touch juga Anafel. Tapi tanpa following up damage dia flicker forward defensive. Oh. Dipukul mundur dengan adanya seorang Moreno terlalu sakit. Tapi lihat permasukan dari tim Bigetron. Mereka agak sedikit kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Damage dari seorang Okta terlalu berat. Target ke arah belakang dengan Revenge Jet setelah dikeluarkan. Apakah Luka akan tumbang? Dan itu dia Spirit of Destruction yang nyangkut. Baby! Berhasil menumbang untuk pemain keplesan Navel terperangkap dengan Lord di tangan Retribution. Ini Batana! Ada Vel hilang dan Dewa United membawa Lordnya dari area mid lane dengan 4 pemain tersisa. Bigetron Esports, mampukah mereka bertahan? No way! Bigetron 4/5. Mampukah mereka mempertahankan Ray dengan Spiro Mama? Fokus ke arah belakang. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Luke tumbang. Dan ini benar-benar bencana. Debut dari Super Awan sebagai coach membawa Dewa menang atas Bigetron. Oh my god, satu hit. Ini dia pembuktian sosok seorang Awan sebagai coach berhasil membawa Dewa menampar 6 caster yang bertugas dan membuktikan Dewa